Kami berkumpul tempat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebagian yang mengadia. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, sebab kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini Engkau layakkan siapa hati kami Tuhan, ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Engkau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati, jika ada kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, gara roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati, kami katakan hancurkannya di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan curah kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang menjamah siap kami. Engkau Allah yang memampukan kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, dan sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau hantarkan tempat ini yang selamat. Juga mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau Allah yang sanggup mendidik siapa mereka satu persatu, dimanapun mereka berada, boleh bersama-sama untuk menikmati kemuliaan nama-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segenap hati kami ingin menyembah Engkau lebih dalam lagi, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, sehingga kami boleh masuk ruangan kudus-Mu Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Kau Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Bukit syukur dalam
sendiri katakan inilah siap kami Tuhan. Bersama-sama katakan kudus-kudus kau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Bumi syukurlah. Simfoni Tuhan.
ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri terang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Kuasa juga tangannya terbuka, tangannya terbuka kuasa tak tersembunyi, tak tersembunyi, kuasa kuasa. Dia cuma saja yang dibuktikan, tak tersembunyi, tak tersembunyi, kuasa kita
tangan yang terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa tak tersembunyi kuasa. Oh haleluya, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulihkan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulihkan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulihkan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulihkan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Dalam hati kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau adalah sumber segalanya bagi setiap kami Tuhan. Dan kami ingin Engkau Tuhan selalu ada di setiap waktu kami, di setiap jalan kami. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Berpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan iman. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya.
Saudara, kita akan berkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kita dan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita.
Ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jaya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang tulus berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jaya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang bersama berkatilah. Oh haleluya, mengapa kita Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jaya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang tulus berkatilah. Setiap jaya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang tulus pengakuan setiap kami umat Tuhan bahwa sungguh kami membutuhkan Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Kami tak bisa tanpa-Mu Tuhan, karena biarlah kami mau bawa hati dan seluruh kehidupan kami untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan, bahkan melekat kepada Tuhan, karena hanya dekat Tuhan, hanya bersama Tuhan ada ketenangan, ada keselamatan, ada kedamaian. Itulah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan puji-pujian, sorak-sorai kami dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu. Karena itu kami mau buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman yang sangat kami perlukan.
Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga pesan kebenaran firman itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Firman Tuhan semakin mengubah, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Silakan kembali bersaudara. Shalom, puji Tuhan. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah memahami rencana Tuhan. Sekali lagi, memahami rencana Tuhan. Bapak Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, ya, ketika kita mengalami peristiwa demi peristiwa, hal-hal terjadi dalam hidup ini, tidak bisa dipungkiri, ya, seringkali kita sebagai umat-umat Tuhan sulit, ya, untuk memahami rencana Tuhan. Bahkan mungkin timbul dalam hati kita pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan keraguan kita, ya, akan kasih Tuhan, keraguan kita akan perhatian dan kepedulian Tuhan terhadap kita, manakala kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, tantangan demi tantangan terjadi dalam hidup ini. Ya, nah itulah sebabnya kita perlu tahu, ya, kita perlu belajar untuk memahami rencana Tuhan, sehingga kita tidak mempertanyakan, kita tidak meragukan Tuhan. Mari kita buka Yeremia pasal 29 di ayat yang ke-11. Ini salah satu ayat yang sangat-sangat terkenal dan banyak anak Tuhan yang berpegang akan ayat ini, ya. Yeremia 29 di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini bicara tentang rencana Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan, sekali lagi, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang setuju berkata amin. Ya, mari kita pegang firman ini. Ya, dikatakan rancangan Tuhan buat setiap umatnya adalah rancangan damai sejahtera, dan bukan, sekali lagi, bukan rancangan kecelakaan. Jadi karena itu mari kita buang, ya, kita singkirkan semua pikiran-pikiran, ya, semua pendapat-pendapat, semua prasangka-prasangka yang mungkin mulai muncul, ya, di diri kita, ya, ketika ada hal-hal yang terjadi, ya, kita mulai berkata, kenapa, ya, kok musibah, kok tantangan kesulitan ini, ya, menimpa aku? Apakah Tuhan memang merencanakan hal yang buruk atas hidupku? Mari kita buang pikiran seperti itu. Karena dikatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ya, pegang firman ini. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Saudara, ayat ini menjadi pembatas pikiran kita, ya, menjadi hal yang memagari pikiran kita, supaya pikiran kita tidak sampai keluar, ya, lalu berpikir negatif tentang Tuhan manakala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Pegang ayat ini membatasi pikiran kita supaya tidak keluar,
ya dari yang seharusnya, lalu berpikir negatif tentang Tuhan. Nah, kisah Yusuf, satu kisah yang tidak asing buat kita sekalian. Yusuf anak dari Yakub. Dari kacamata manusia, kisah Yusuf ini sulit untuk dipahami. Ya memang kalau Bapak Ibu Saudara mungkin sudah baca ceritanya berulang kali, tahu, bahkan hafal cerita ini. Tapi kalau kita membayangkan kita berada di posisi Yusuf, maka saya yakin kita akan setuju bahwa kisah Yusuf dari kacamata manusia sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami. Namun dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, kisah Yusuf ini menjadi satu alur cerita yang luar biasa. Luar biasa indahnya, luar biasa tidak terduga, tidak disangka, tetapi terjadi atas Yusuf. Kisah Yusuf diawali dari Alkitab mencatat Yusuf adalah anak yang paling disayangi oleh ayahnya, mendapat perlakuan yang istimewa. Mengapa? Karena Yusuf lahir di masa tuanya Yakub, dan Yusuf adalah anak dari wanita yang memang dicintai oleh Yakub, yaitu Rahel. Ya, Yakub mencintai Rahel lebih daripada yang lain. Ya, karena apa? Memang Yakub itu awal mulanya kalau Bapak Ibu baca, dia ingin menikah dengan Rahel. Namun calon mertuanya memberikan Lea lebih dahulu. Tidak diberikan Rahel, tapi memberikan Lea. Wah, Yakub sempat kecewa. Ya, aku mau menikah dengan Rahel, janji calon mertuaku menikah dengan Rahel, wanita yang aku cintai, tapi kok kenapa kakaknya yaitu Lea diberikan kepadaku lebih dulu? Ya, sempat Yakub kecewa, tapi akhirnya kemudian Yakub bekerja lagi sekian lamanya, Rahel diberikan juga kepada Yakub. Karena itu tidak heran, Yakub memang mencintai Rahel. Itulah sebabnya Yakub mencintai anak-anak Rahel lebih daripada anak-anak yang lain. Ya. Nah, Yusuf sebagai anak yang paling disayangi oleh ayahnya. Biasanya secara manusia, kalau mendapat perlakuan istimewa, maka ini menjadi modal awal untuk Yusuf itu cocok menjadi pemimpin di antara saudara-saudaranya. Karena paling dicintai, mendapat perlakuan istimewa, maka secara pikiran manusia ini modal awal, modal pertama untuk Yusuf bisa jadi pemimpin atas saudara-saudaranya sesuai dengan mimpinya. Ini pikiran secara manusia, saudara. Ini modal awal nih. Cocok karena dia memang anak emas, mendapat perlakuan istimewa. Layak kalau nanti dia akan jadi pemimpin atas saudara-saudaranya, karena memang dia anak yang paling dicintai, diperhatikan, ya diberi lebih oleh ayahnya dibanding saudara-saudaranya yang lain. Tetapi justru modal awal yang secara manusia dimiliki oleh Yusuf, justru ini yang dikekis, ini yang dipangkas habis oleh Tuhan. Mengapa? Kalau Bapak Ibu baca kisahnya, Yusuf akhirnya justru harus dibuang, dijual jadi budak. Modal awal yang membuat dia siap untuk menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya hilang. Secara manusia hilang. Modal awal yang penting malah dipangkas oleh Tuhan, malah dikikis oleh Tuhan. Ya, menunjukkan bahwa Tuhan sedang memproses kehidupan Yusuf. Namun ada modal awal yang dimiliki oleh Yusuf, justru ini yang diperhitungkan oleh Allah dan ingin diasah lebih lagi. Ya, kalau modal awal secara manusia yang Allah justru pangkas, itu adalah dia dapat
istimewa dibanding saudara-saudaranya, tapi justru dipangkas oleh Allah. Tapi ada modal awal yang lain yang mungkin di mata manusia tidak terlalu penting, tapi justru ini yang Allah perhatikan dan ini yang Allah asah, Allah tajamkan atas Yusuf supaya Yusuf bisa menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Yang pertama, modal apakah itu? Kejadian pasal 37 di ayat yang kedua. Mari kita lihat saudara ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-37 Kejadian pasal 37 di ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, ya karena memang 17 kan usia remaja, ya. Biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa. Ya, Bilha dan Silpa ini adalah gundik-gundik dari Yakub. Maka berarti ya anak-anaknya Bilha dan Silpa adalah saudara dari Yusuf, ya, satu ayah namun lain ibu. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yang pertama, modal yang dimiliki oleh Yusuf, modal awal yang justru mendapat perhatian dari Tuhan adalah Yusuf, seorang yang tidak kompromi dengan kejahatan. Tidak kompromi dengan kejahatan. Mengapa saya katakan tidak kompromi? Kalau Yusuf kompromi dengan kejahatan saudara-saudaranya, dia tidak akan lapor. Nah, karena dia juga ikut terlibat melakukan saudara. Karena mungkin dia juga merasakan keuntungan dari kejahatan yang dilakukan, atau bahkan mungkin kenikmatan dari kejahatan yang dilakukan. Maka dia tidak akan ngomong, karena dia kan juga ikut terlibat di dalamnya. Tetapi Alkitab mencatat Yusuf melaporkan, tanda bahwa Yusuf tidak setuju, Yusuf tidak kompromi, Yusuf tidak terlibat dengan kejahatan saudara-saudaranya. Saudaraku, biasanya dengan siapa seseorang itu suka berkumpul, dengan siapa seseorang itu suka bergaul, maka kan punya pengaruh yang besar. Punya pengaruh yang besar. Suka bergaul dengan orang yang peminum, lama-kelamaan akan jadi peminum. Pemabuk akan jadi pemabuk karena memberikan pengaruh. Ya, suka bergaul dengan orang yang merencanakan atau melakukan hal-hal yang jahat, lama-lama juga terpengaruh. Semakin suka, semakin sering bergaul dengan seseorang, pengaruh itu semakin besar. Karena itulah mengapa Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Seorang yang sudah baik, mungkin oleh keluarganya dididik dengan baik, ya, diajari yang baik, tapi ketika dewasa bergaul dengan sembarangan orang, bukan cuma sekedar berteman, tapi berteman dekat, berteman akrab, suka kumpul, suka bergaul, suka kongko bersama. Ini bahaya. Alkitab mencatat pergaulan yang buruk bisa merusak kelakuan yang baik. Hal-hal yang baik yang sudah pernah ditanamkan itu bisa hilang dari kehidupan seseorang karena pergaulan. Ya, jadi inilah modal awal yang dimiliki Yusuf yang pertama, yang justru dilihat dan diperhitungkan oleh Allah, dan semakin diasah, ditajamkan oleh Allah. Ialah yang pertama, Yusuf tidak kompromi dengan kejahatan. Dia tidak mau, dia tidak setuju, dia tidak terlibat. Yang kedua, dalam Kejadian pasal 37 tetap, sekarang kita lihat di ayat yang ke-13. Kejadian 37 ayat yang ke-13. Lalu Israel ini adalah
Yakub, nama lain, nama Yakub diganti menjadi Israel, berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Modal awal yang kedua yang dimiliki oleh Yusuf adalah Yusuf ini taat dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, taat dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma taat pura-pura, tapi ketaatan Yusuf adalah ketaatan yang sungguh. Mengapa saya katakan ketaatan Yusuf adalah ketaatan yang sungguh? Kalau saudara baca kisahnya Yusuf, dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, ya, dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, kalau ayahnya menyuruh dia menengok saudara-saudaranya yang membenci dia, secara manusia, kalau dia tidak punya ketaatan yang sungguh, ya, dia akan berpikir 2, 3, 10 kali, ngapain aku nengok orang yang membenci aku? Kalau orang yang menyayangi aku, ya aku tengok, aku perhatikan, oke. Tapi kalau orang yang benci sama aku, ngapain aku tengok dia? Sudah gitu kalau saudara perhatikan itu, Yusuf itu nyari saudara-saudaranya dari satu tempat ke tempat yang lain, dicari. Saya pikir kalau secara manusia mestinya waktu Yusuf ya pergi ke tempat yang pertama sesuai dengan perintah ayahnya, tidak ketemu, ya sudah. Yusuf dalam hati bisa ngomong begini, kebetulan Tuhan tidak menghendaki saya bertemu dengan saudara-saudara saya. Itulah sebabnya saya langsung pulang saja. Bisa saja kan Yusuf seperti itu. Kebetulan hatinya juga memang tidak suka ketemu sama saudara-saudaranya yang membenci dia. Jadi kok pas dicari di tempat yang ayahnya suruh itu tidak ada. Ya pas sudah. Berarti Tuhan tidak menghendaki. Nah, biasanya manusia kan begitu ya. Kalau ada hal seperti itu langsung jawabannya Tuhan tidak menghendaki. Ya, saya pun jujur saja, kalau saya di posisi Yusuf, mungkin saya berpikir demikian. Aduh, rupanya Tuhan tidak mengizinkan saya ketemu dengan orang yang membenci saya. Ya, itulah sebabnya di tempat itu saya tidak ketemu. Ya sudah, bye-bye, saya balik saja. Betul? Kalau secara manusia gitu, kalau secara manusia ya. Tapi Yusuf tidak. Yusuf berjuang mencari saudara-saudaranya. Dia cari informasi. Di mana? Ya, di tempat ini nggak ketemu. Dia cari informasi, ditunjukkan. Dia jalan lagi ke tempat yang lebih jauh dan akhirnya ketemu. Ya. Ketaatan yang sungguh-sungguh dibuktikan oleh Yusuf. Di dalam ketaatan Yusuf ini tersirat 3 hal. Dalam ketaatan Yusuf yang sungguh terhadap perintah bapaknya, perintah ayahnya, itu tersirat 3 hal. Yang pertama, adanya penundukan diri. Penundukan diri. Ya. Submit. Saudara biasanya kalau mau mengunduh, mendownload ya satu aplikasi ya atau mungkin satu yang ada di gadget, biasanya itu mesti ada submit. Betul ya? Saya percaya saudara nggak akan bisa download, saudara nggak akan bisa melangkah lebih lanjut kalau belum submit. Harus submit dulu, menerima aturan-aturan. Setelah disubmit, saudara baru bisa download. Betul ya? Kira-kira seperti itu saudara. Dalam ketaatan Yusuf yang sungguh-sungguh tersirat yang pertama penundukan diri. Akhir zaman ini cari penundukan diri itu semakin sulit. Itulah sebabnya 2 Timotius pasal 3 berkata manusia akhir zaman salah satu cirinya itu suka memberontak. Orang yang suka memberontak itu tidak bisa tunduk, tidak mau tunduk. Betul? Tidak mau. Oh, ngapain tunduk? Tidak mau. Dia justru berontak, ngelawan, kudeta. Itu manusia akhir zaman seperti itu. Tapi Yusuf tidak demikian. Dalam ketaatan Yusuf yang sungguh terhadap bapaknya, tersirat yang pertama,
sebuah penunjukan diri yang luar biasa. Yang kedua, tersirat kerendahan hati. Kerendahan hati. Dia mau merendahkan hatinya, ya, untuk disuruh ayahnya pergi ke tempat yang cukup jauh mencari saudaranya yang membenci dia. Tersirat kerendahan hati di dalam ketaatan Yusuf yang sungguh terhadap bapaknya. Yang ketiga, tersirat ketulusan. Sekali lagi, ketulusan dan bukan pendendam. Kalau orang dendam, enggak mau, ngapain? Nengok orang yang benci aku, ngapain? Mau mati kelaparan, ya matilah. Mau hidupmu sulit dan hancur, ya sulit, hancurlah. Aku nggak peduli, wong kamu benci aku kok. Tapi Yusuf nggak begitu, saudara. Yusuf nggak dendam sama saudara-saudaranya. Ya, tulus. Itulah sebabnya menjadi modal awal. Dan Alkitab menunjukkan ketika Yusuf jadi pemimpin, saudara-saudaranya datang menyembah kepada Yusuf sesuai dengan mimpinya Yusuf. Karakter Yusuf taat, di dalamnya ada penundukan diri, kerendahan hati, ketulusan, bukan pendendam. Itu semakin terasa. Kalau dia mau balas dendam kepada saudara-saudaranya yang pernah nyakiti, mudah sekali. Dia punya kuasa, ya. Kalau punya kuasa, punya otoritas, punya wewenang, tinggal kasih perintah prajuritnya. Hai prajurit, penggal ini orang-orang ini. Oh, bisa, bro. Bisa. Gampang banget menyalahgunakan kekuasaan. Hari-hari ini kan banyak orang suka menyalahgunakan kekuasaan. Sebelum punya kuasa, janjinya selangit. Sesudah punya kuasa, wes, bablasan ini menyalahgunakan kekuasaan dan sebagainya. Yusuf tidak demikian. Ini karakternya semakin terasa, semakin tajam melalui apa yang Allah lakukan dalam hidupnya. Ya, jadi modal awal yang secara manusia penting, anak yang paling dicintai mendapat perlakuan istimewa, justru itu dipotong oleh Allah. Tidak boleh. Ini bukan modal penting, justru ini modal yang bisa menghancurkan masa depan Yusuf. Dipangkas, dipotong oleh Allah, dikikis. Tapi modal awal yang lain yang diperhatikan Allah justru yang pertama, tidak kompromi dengan kejahatan. Yang kedua, seorang yang taat dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam ketaatan Yusuf tersirat penundukan diri, tersirat kerendahan hati, tersirat ketulusan, dan tidak ada dendam. Ya. Nah, modal awal yang dimiliki oleh Yusuf ini, ya, menjadi satu modal awal tentunya, ya. Tapi oleh Allah perlu diasah lagi, perlu ditajamkan lagi. Itulah sebabnya Allah memproses Yusuf. Yusuf dibawa terus masuk dalam rencana Tuhan. Dan Yusuf ketika diproses dalam rencana Tuhan, Yusuf menjalani kehidupannya, ya, dengan benar, dengan sukacita, sehingga Tuhan menyertainya. Kalau sudah baca waktu di rumah Potifar sebagai budak, Yusuf menjalaninya dengan benar. Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apa yang dikerjakan walaupun cuma seorang budak dibuat Tuhan jadi berhasil. Potifar melihat, wow, ini budak yang luar biasa, brilian, rajin, pandai, tangkas, diangkat jadi pemimpin, ya, di rumahnya Potifar untuk mengatur semua urusan rumah tangga yang ada di rumahnya Potifar. Ya, ini seorang yang menjalani kehidupan dengan benar, meskipun lagi mengalami kesulitan, karena dia belajar untuk memahami rencana Allah. Dia meyakini bahwa Allah merencanakan hal yang baik dan indah dalam hidupnya. Itulah sebabnya di tempat yang tidak enak, dia tetap menjalani dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan tetap ada di hidupnya.
sekalipun sedang menjadi budak. Lanjut, di tempat itu istri Potifar tertarik. Wah, ini luar biasa saudara ya. Bukan bukan anak buah yang mau lakukan yang tidak benar, bukan anak buah yang tertarik, tapi malah istrinya Potifar, majikannya yang jatuh cinta. Wah, goda, ngerayu dan sebagainya. Tapi Yusuf tidak mau. Sampai satu ketika cuman berdua, berdua ini bukan karena Yusuf yang menempatkan diri berdua, bukan. Yusuf lagi mengerjakan urusan di dalam rumah, dia tidak sadar orang-orang lain, pegawai-pegawai lain, budak-budak lain itu sedang keluar dari rumah. Dia nggak sadar itu. Tapi istri Potifar memperhatikan itu. Walaupun waktu itu belum ada CCTV dulu ya. Kalau sekarang kan ada CCTV bisa mantau setiap ruangan. Waktu itu belum ada CCTV itu. Tapi istri Potifar ini matanya tajam. Dia perhatikan. Dan dia memang cari peluang ini. Kapan ya aku bisa punya kesempatan berdua sama Yusuf? Ditunggu ya. Mungkin istri Potifar juga berperan ya. Ini budak yang satu, ayo kamu pergi ke pasar belanja, kira-kira gitu ya. Yang lain lagi, ayo kamu pergi ke peternakan, ya. Yang lain lagi, ayo kamu pergi ke tetangga. Wah, satu persatu budaknya disuruh pergi tuh. Supaya apa? Pikirnya itu Potifar bisa punya kesempatan berdua. Dan benar, Yusuf tidak sadar, Yusuf tidak tahu. Ketika tinggal berdua, istrinya Potifar melancarkan serangan. Tapi Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini terhadap Allah? Tidak kompromi dengan dosa, semakin diasah oleh Tuhan. Tadi waktu kumpul sama saudaranya di rumah bapaknya, tidak mau kompromi dengan kejahatan saudaranya. Ketika ada di rumah Potifar, di tempat asing, tidak ada orang yang dia kenal, dia tetap tidak kompromi dengan dosa. Semakin diasah, semakin dipertajam oleh Allah supaya jadi pemimpin yang benar. Kalau jadi pemimpin bukan pemimpin yang nanti nyeleneh, tidak karu-karuan, enggak, Tuhan tidak mau. Jadi pemimpin yang hidupnya benar. Itulah sebabnya diasah. Modal awal tidak kompromi dengan dosa semakin diasah lewat godaan dari istri Potifar. Yusuf lulus. Tapi lulusnya membawa dampak tidak enak. Nah kalau saudara dan saya kan biasanya kalau lulus asumsinya begini. Kalau saya lulus ujian, saya naik tingkat, dapat sesuatu dari Tuhan. Biasanya asumsinya begitu ya. Betul ya? Kita umat Tuhan kan asumsinya begitu. Kalau saya lulus ujian, saya naik tingkat, saya akan dapat berkat dari Tuhan. Biasanya manusia umumnya berpikir begitu sih. Betul ya? Betul, saya sendiri juga berpikir begitu maksudnya. Tapi ada kalanya lulus ujian bukan dapat sesuatu yang indah, malah dapat yang tidak enak. Apa tidak enaknya? Tidak kompromi dengan dosa membuat Yusuf masuk penjara. Ya? Apa enggak menyakitkan buat Yusuf? Lu aku ini mau hidup suci, mau hidup benar kok malah masuk penjara. Tahu gitu karuane. Nah, itu saya ya. Tahu gitu karuane. Nah, ini repot kalau saya berpikir. Mau hidup benar kok malah tambah sulit. Lulus ujian kok malah dapat gini. Tapi Alkitab mencatat saat Yusuf ada di penjara, Yusuf tetap melakukan yang benar. Kepala penjara melihat apa yang dikerjakan oleh Yusuf, karena Yusuf seorang yang disertai Tuhan. Yang dikerjakan Yusuf waktu di penjara itu diberkati Tuhan, dibuat Tuhan jadi berhasil. Akhirnya semua urusan penjara oleh kepala penjara diserahkan kepada Yusuf. Jadi kepala penjara percaya kepada Yusuf. Wah, luar biasa. Di rumah Potifar seorang yang dipercaya. Di penjara tempat yang tidak enak, bukan karena salah ya, tapi karena difitnah, ternyata juga jadi orang yang dipercaya. Mengapa? Karena Yusuf tetap hidup benar. Saudara, ini penting. Di mana Tuhan tempatkan kita? Apakah kita bisa tetap belajar hidup dalam kebenaran?
Kalau kita bisa tetap belajar hidup dalam kebenaran, dimanapun Tuhan tempatkan kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Alkitab berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Dan ini betul. Di rumah Potifar dipercaya, diangkat. Difitnah masuk penjara, dipercaya, diangkat. Ya, luar biasa. Jadi Tuhan memproses Yusuf. Yusuf semakin diasah. Hal-hal yang modal awal yang baik yang ada dalam diri Yusuf, ya, seorang yang tidak kompromi dengan dosa, seorang yang taat, yang menunjukkan Yusuf punya penundukan diri, punya kerendahan hati, punya ketulusan, tidak menendam, itu semakin diasah, semakin diasah, semakin diasah. Ya. Nah, tetapi memang kalau di kacamata manusia, proses kehidupan Yusuf itu dipandangkan atau kacamata manusia turun. Anak paling disita, dapat perlakuan istimewa, dibuang ke sumur. Habis dibuang ke sumur, dijual jadi budak. Habis dijual jadi budak, masuk penjara. Itu kalau dilihat secara manusia, ya, pandangan manusia semakin turun. Semakin turun. Tetapi justru di pandangan Tuhan, di kacamata Tuhan, yang terjadi dalam hidup Yusuf ini membawa Yusuf makin dekat dengan tujuan akhir dari Tuhan. Apa tujuan akhir dari Tuhan? Adalah Yusuf jadi pemimpin di Mesir. Itu tujuan akhirnya. Ya, maka Yusuf dibawa sekalipun semakin turun, tapi semakin dekat. Dibawa, dijual jadi budak di Mesir. Dimasukkan penjara, itu penjara istana Mesir. Jadi semakin lama justru semakin dekat dengan rencana Tuhan. Tapi kalau mau jujur, waktu itu Yusuf nggak ngerti, nggak tahu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kan sudah ngerti, sehingga kayak saya bisa berkata dengan tegas, dibawa makin dekat dengan rencana Tuhan, karena tahu ending akhirnya istana Mesir. Tapi kalau nggak tahu, kalau kita ada pada posisi Yusuf waktu itu, kita akan berpikir, loh, lah kok nggak sesuai mimpi ya, nggak sesuai yang Tuhan kasih tahu sama saya ya, kok malah makin jauh, makin turun, hidupnya makin merosot. Secara manusia kan begitu, tapi ternyata justru itu makin dekat dengan rencana Tuhan. Karena itu mari pegang teguh kebenaran firman di Roma 8 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara saya mengasihi Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kelihatannya tidak enak, kelihatannya tidak cocok, kelihatannya tidak seperti diharapkan, tapi justru itu membawa kita semakin dekat dengan rencana Tuhan, dengan tujuan Tuhan. Percayalah, karena rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya akan mengalami, yang tidak percaya lewat. Ya, kita memilih yang mana? Saya percaya, ya, Bapak Ibu Saudara tentu rindu bersama dengan saya untuk kita jadi orang-orang yang percaya. Ayat itu kita pegang. Ya, karena kita yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi benar-benar kisah Yusuf menjadi satu inspirasi buat kita sebagai umat Tuhan. Ya, bahwa ternyata memang memahami rencana Tuhan, melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dari sudut pandang Tuhan, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Benarlah Yesaya 55 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah bedanya jalan Tuhan, rancangan Tuhan dengan jalan manusia, rancangan manusia. Beda jauh, seperti langit dengan bumi. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau menganalisa, ya, mengkaji rencana Tuhan dengan pikiran kita, saya jamin tidak akan ketemu, tidak akan bisa dimengerti. Tapi yang penting kita pegang firman Tuhan. Tadi yang sudah kita tahu,
membuat kita jadi bisa belajar untuk memahami. Meskipun mungkin belum paham, tapi bisa belajar memahami lewat iman percaya kita akan kasih setia Tuhan buat hidup kita. Waktu dan cara memang adalah area Tuhan. Sekali lagi, waktu dan cara memang adalah area Tuhan, bagian Tuhan. Tetapi bagian kita adalah percaya dan tetap hidup dalam kebenaran. Ya, sekali lagi, waktu dan cara memang adalah area Tuhan. Waktunya kapan Tuhan? Itu terserah Tuhan. Caranya gimana Tuhan? Itu terserah Tuhan, suka-suka Tuhan. Tapi bagian kita adalah tetap percaya dan hidup dalam kebenaran. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, kita akan respon lewat satu pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukanlah melihat Dia jadikan semua. Mari kita berikan tak selalu. Tuhan menjawab doa, di waktu yang
Rindu supaya setiap kami umat-umat Tuhan belajar untuk memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan tentu ketika kami belajar untuk memahami rencana Tuhan, kami tidak bisa mencocokkan dengan akal pikiran kami manusia. Tidak bisa. Karena seperti bedanya langit dengan bumi, demikian juga beda jauh rencana Tuhan dengan rencana dan pikiran manusia. Tapi biarlah iman kami tetap berpegang teguh bahwa Engkau merencanakan hal yang indah buat kami, masa depan yang penuh dengan pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Ketika kami mengalami sesuatu yang mungkin secara manusia tidak menyenangkan, tidak kami harapkan, tapi kalau kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan, di dalamnya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Seperti yang dialami oleh Yusuf, Tuhan semakin mengasah, Tuhan semakin mempertajam hal-hal yang indah yang ada dalam diri Yusuf. Tidak kompromi dengan dosa, taat dengan sungguh, menundukkan diri, rendah hati, tulus, dan tidak mendendam. Ini semakin dipertajam, diasah oleh Tuhan, mempersiapkan Yusuf menjadi seorang pemimpin yang boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Memang waktu, cara adalah bagian Tuhan, area Tuhan. Bagian kami adalah tetap percaya dan melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus Engkau yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan semakin bertumbuh rohani kami, semakin dewasa, semakin kami bisa belajar memahami rencana Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia, tetapi kami bisa belajar melihat dan memandang dari sudut pandang Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan sesuai janji-Mu Engkau menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk rekan-rekan seiman yang tidak bisa hadir, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa untuk yang sakit, kesehatan dari Ibu Rubiatun, Ibu Cynthia, anak Niko, dan juga Ibu Farida Setiono. Tuhan, kami serahkan nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau tabib yang ajaib, sanggup untuk menolong dan menyembuhkan. Kami berdoa menyatukan hati dan iman kami. Biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman simak kami yang sakit boleh disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang sedang susah, mereka boleh mendapat penghiburan surgawi. Mereka sedang menghadapi masalah pergumulan, bila mereka tetap menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus
akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.